Chun lahir di Hoorn, Belanda pada tanggal 8 Januari tahun 1587, dibesarkan di keluarga Calvinis yang ketat. Pada saat dia berusia 13 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke Roma untuk mengikuti studi dagang di sebuah sekolah perdagangan swasta. Dia tinggal di sana sampai dia berumur 20 tahun. Chun di tahun 1607, ketika ia memulai tugasnya di VUC, ia terdaftar sebagai J.P. Chun. Pada usia 13 tahun, ia bermagang di Roma di kantor seorang pedagang bernama Jos de Fischer Justus Pescator dalam bahasa Italia. Di Roma, Chun memperoleh pendidikan dalam perdagangan, pembukuan. Di tahun 1607, ia kembali ke Hoorn dan mendaftar untuk bekerja di VUC. Pada tanggal 22 Desember di tahun yang sama, ia berangkat ke Hindia Timur di bawah armada Peter Willemsson Verhoef. Pada tahun 1609, Verhoef dibunuh di Banda. Peter Verhoef dan 50 kru dagang lainnya diberitakan telah terbunuh di Kepulauan Banda saat negosiasi dagang berjalan alat. Chun sendiri berhasil selamat, dan pada tahun 1610, dia pun kembali ke Belanda bersama dengan kru kapal yang masih hidup, bersamaan dengan kembalinya Chun ke negaranya. Perselisihan dengan penguasa lokal Chun, yang bekerja sebagai juru tulis, berhasil menyelamatkan diri. Ia kemudian menceritakan perjalanannya ke Banda kepada para petinggi VOC dan pada tanggal 12 Mei tahun 1612, ia kembali ke Hindia Timur dengan memimpin armadanya sendiri. Pengalaman Chun saat mendampingi Laksamana Peter von Verhoeven yang berujung pada pembantaian puluhan orang Belanda oleh warga Banda membuatnya bertekad untuk membalas dendam. Kejadian pengangkatan tersebut membuat karir J.P. Chun relatif melaju dengan cepat. Pada usia 31 tahun, tepatnya tanggal 18 April tahun 1618, ia diangkat menjadi gubernur jenderal. Namun baru pada 21 Mei tahun 1619, ia resmi memangku jabatan tersebut, memimpin armadanya sendiri, dan mendarat di Banten di tanggal 9 Februari tahun 1613. Memindahkan kantor kompeni ke Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta, di mana ia mulai membangun angkatan pertahanan sendiri untuk VOC. Pada tanggal 30 Mei tahun 1619 Chun berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan mengubah namanya menjadi Batavia Bataviren. Beberapa persoalan yang harus dihadapi oleh J.P. Chun pasca resmi menjabat sebagai gubernur jenderal di antaranya yaitu protes keras Maluku terhadap monopoli VOC, naiknya harga lada di Banten akibat ulah para pedagang Inggris dan Cina, perlawanan dari laskar pendukung Mataram Islam. Pertempuran antara kedua kubu pun dimulai. Lalu Chun sebagai pemimpin Belanda bisa memenangkan pertempuran melawan orang Inggris. Setelah menang melawan Inggris, ia meratakan Jayakarta dan membangun benteng Belanda di kota itu. Di atas puing-puing kota Jayakarta ia membangun kota baru. Awalnya, ia mau mengubah nama kota ini menjadi Nieuw Hoorn seperti kota kelahirannya. Tetapi usul itu ditolak pimpinan VOC di Belanda. Nama Batavia diberikan untuk menghormati suku Bataviria yang dianggap sebagai leluhur bangsa Belanda dan digunakan sampai tahun 1942. Kembali ke Asia Tenggara, kali ini dia dikirim ke Maluku, yang saat itu dikenal sebagai Spice Islands, kepulauan rempah-rempah oleh para pedagang Eropa. Kapal pengintai bertolak ke Bandar Chun memimpin langsung armadanya, yang membawa sedikitnya 1.600 tentara, 300 narapidana dari Jawa, beserta 100 orang ronin samurai tak bertuan dari Jepang, 285 budak belian, dan 40 awak kapal. Pasukan Chun menghabisi hampir semua penduduk di Kepulauan Banda yang pada saat itu berjumlah sekitar 15.000 penduduk, diperkirakan kurang dari 1.000 penduduk saja yang selamat dari pembantaian tersebut. Chun semasa hidupnya dikenal sebagai seorang yang religius, namun berperilaku kejam. Ia dikenal karena tercatat menggunakan cara-cara yang biadab dalam memperluas jaringan perdagangan perusahaan Hindia Timur Belanda di Asia. Namun cara-cara biadab yang dilakukannya selalu memperoleh pembenaran. Saat dia berada di Asia Tenggara, Chun sering membantu penguasa pribumi dalam melawan pengaruh saingan dari sesama kaum pribumi ataupun bangsa barat. Sebagai imbalan atas bantuan-bantuan tersebut, Chun meminta penguasa setempat untuk menyetujui kerjasama dagang dengan VOC. Di tahun 1623, ia menyerahkan kekuasaan kepada Peter D. Carpentier dan pulang ke Belanda. Oleh pimpinan kompeni VOC ia disuruh kembali ke Hindia Belanda dan menjadi gubernur jenderal kembali. Maka ia pun tiba di Batavia di tahun 1627 pada masa jabatannya. Yang kedua, ia terutama berperang melawan Kesultanan Banten dan Mataram. Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak 2 kali.
yaitu pada tahun 1628 dan tahun 1629, kedua serangan tersebut gagal merebut Batavia. Tetapi dalam serangan tersebut Thun tewas secara mendadak. Jasad Thun awalnya dimakamkan di Stadius kini Museum Sejarah Jakarta, kemudian dipindahkan ke Die Oude Hollandse Kerk, kini Museum Wayang. Terdapat di tempat tersebut, untuk mengenang Thun sebagai gubernur jenderal, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mendirikan sebuah monumen dan patung pendiri kota Batavia itu. Gubernur Jenderal VOC ini dibuat patungnya di tahun 1869, bertepatan dengan hari peringatan 250 tahun kota Batavia. Setelah berdiri selama 74 tahun di depan Gedung Putih, yang kini menjadi Gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banten, Jakarta Pusat. Patung dari tembaga ini pun digusur dan dihancurkan pada 7 Maret tahun 1943. Di Semboyan, di Spreertnik Belanda, jangan berputus asa. Semboyan J.P. Thun.